tulisan menarik ya dari seorang peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting yang mengatakan bahwa Anies harusnya segera bikin partai politik karena 3 faktor ini sudah terpenuhi. Oke. Sebelumnya saya ingin spill sedikit soal akun Fufu Fafa ini ya. Yang jelas macam-macam nih beritanya. Fufu Fafa kian melesat di media sosial X, jadi trending topik dengan 115.000 postingan. Isu rasis menjadi yang terbaru. Borok Fufu Fafa makin terbongkar, sempat buat unggahan Garuda menstruasi, hina lambang negara. Tanda tanya. Ngeri, Dr. Tifa unggah pernyataan mengejutkan soal akun Fufu Fafa ke Prabowo. Begini isinya. Nanti kita satu-satu kita bahas ya. Partai Buruh bersuara soal Fufu Fafa menghina buruh dan merendahkan martabat pekerja. 4 selebriti yang jadi korban pelecehan akun Fufu Fafa Syahrini sampai Cinta Laura. Akun Kaskus Fufu Fafa mulai bersih-bersih, ketahuan hapus 2.100 postingan. Panik ya. Kemudian itu ya soal Fufu Fafa ya. Luar biasa, itu banyak hal yang bisa. Ini ada juga respons Gibran soal akun Kaskus Fufu Fafa yang disebut menyerang Prabowo. Luar biasa ya. Oke, kita kembali kepada faktor tersebut. Apa saja faktornya? Ya, 1 faktornya adalah tokoh ya. Jadi sobat era sekalian, oh ya, yang menulis ini kita lihat dulu ya. Yang menulis ini biar kita tahu siapa yang menulis. Saidiman Ahmad, peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting SMRC ya. Oke. Saya sudah baca artikelnya. Saya ulas satu-satu ya. 1 yaitu tokoh. Nah, kalau kita bicara tokoh sobat era sekalian, ya tidak bisa kita mungkiri lagi bahwa tokohnya adalah Anies Baswedan. Dan tokoh ini tokoh yang sangat sentral. Sama besarnya dengan tokoh-tokoh yang sudah mendirikan partai politik dan terbukti berhasil. Ya, kalau kita hitung di era reformasi saja, pastinya di era reformasi ya. Maka yang sudah membangun partai politik itu 1 Megawati Soekarno Putri dengan PDIP-nya, walaupun kita tahu PDIP warisan dari PDI juga ya, tetapi paling tidak tetap dia membangun partai setelah PDI diambil ya oleh Suryadi, kemudian Fatimah Ahmad dengan bantuan pemerintah Orde Baru. Jadi dideklarasikan ulang pada tahun 1999 dan kemudian menjadi partai besar dan memenangkan pemilu paling tidak tahun 1999, kemudian pemilu 2014, 2019 dan 2024. Jadi 4 kali dari 6 kali perhelatan pemilu dimenangkan oleh PDIP. Sisanya sekali Golkar pada tahun 2004 dan sekali Demokrat pada tahun 2009. Itu soal tokoh ya. Sama besarnya dengan Amin Rais yang mendirikan Partai Amanat Nasional. Sama besarnya dengan Wiranto yang mendirikan Hanura, walaupun ya kita anggap tidak terlalu berhasil, tapi paling tidak Hanura. Sama besarnya dengan Prabowo Subianto yang mendirikan Gerindra. Sama besarnya dengan Surya Paloh yang mendirikan Nasdem. Partai-partai mana lagi yang berhasil? Jadi itulah partai-partai yang bisa kita katakan dianggap berhasil ya. Jadi ada Megawati, ada dengan PDIP-nya, ada Amin Rais dengan PAN-nya, kemudian ada Wiranto dengan Hanuranya, ada Prabowo dengan Gerindranya, ada Surya Paloh dengan Nasdemnya. Ya, dalam lingkup yang lebih kecil ada Haritanu dengan Perindonya, tapi Perindo belum bisa kita katakan berhasil. Hanura minimal pernah masuk parliamentary threshold, walaupun kemudian sekarang tidak berhasil dalam beberapa edisi ya, 2 edisi terakhir. Jadi sahabat era sekalian,
itu kalau kita mau melihat figur atau tokoh, ya. Dan figur atau tokoh ini bahkan sudah pernah ikut kontestasi presiden dan bahkan jadi presiden. Megawati pernah jadi presiden wakil presiden, kemudian Amin Rais pernah nyalon presiden, kemudian Wiranto pernah nyalon presiden, kemudian Prabowo nyalon presiden dan kemudian terpilih. Surya Paloh yang tidak pernah, tetapi jadi kingmaker, ya, satu-satunya yang tidak nyalon, yang membuat partai besar hanyalah Surya Paloh. Tapi Surya Paloh menjadi kingmaker Anies Baswedan. Jadi dalam konteks ini sobat era sekalian, Anies Baswedan itu memenuhi syarat sebagai tokoh. Ya, jadi ketokohan Anies Baswedan itu sederajat setingkat dengan calon-calon presiden atau bahkan presiden-presiden lainnya. Satu, ya. Nah, yang kedua dukungan massa. Kalau kita lihat dukungan massa, ya, memang ada beberapa partai yang langsung identik dengan dukungan massa. Misalnya PAN dengan Muhammadiyahnya, kemudian PKB. Oh ya, Gus Dur mendirikan PKB juga berhasil, ya. PKB dengan NU-nya serta organisasi-organisasi lainnya. Nah, dalam tulisan ini dikatakan mengutip Burhanuddin Muhtadi, ya, bahwa partai atau Anies ini juga akan didukung oleh kelompok-kelompok Islam non-NU. Jadi sudah terlihat bahwa ada 30% kelompok-kelompok yang captive market, ya, kelompok Islam non-NU. Sehingga dikatakan bahwa Anies secara tidak langsung sudah merupakan representasi dari umat Islam, ya, walaupun politik Anies tentu bukan politik kanan saja. Yang non-muslim pun banyak yang bergabung dengan Anies Rashid Baswedan. Jadi kalau dari sisi massa yang dikumpulkan Anies Baswedan tidaklah kecil. Bahkan ya dibandingkan tokoh-tokoh yang disebut tadi, massa Anies ya bisa bersaing. Bahkan tentu bisa punya potensi lebih besar dari massanya Hanura, punya potensi lebih besar dari partai, let's say katakanlah partai seperti Nasdem, ya, even mungkin PKB, tapi nanti kita lihat, ya, apakah benar partai ini bisa membesar atau tidak. Walaupun untuk mencapai Megawati dan PDIP tidak mudah tentunya, karena pada dasarnya mereka sudah dibangun sejak zaman Orde Lama melalui PNI, ya. Sehingga partai ini adalah memang partai yang tidak hanya didirikan oleh Megawati lagi, tetapi partai yang sejak zaman Orde Lama itu sudah eksis. Karena PDI atau PDIP cikal bakalnya dari PDI itu dibangun tahun 1970, tapi PDI merupakan fusi dari beberapa partai, salah satunya PNI, Partai Nasional Indonesia, yang didirikan pada tahun 1927 dan identik dengan Bung Karno. Itu dua sobat era sekalian. Nah, yang ketiga ini yang paling penting sesungguhnya, momentum. Jadi pada saat reformasi, ya, di mana ditandai dengan tumbangnya rezim otoritarian Soeharto, digantikan rezim reformasi, maka bermunculanlah partai politik bak cendana di musim hujan. Karena momentumnya pas, walaupun hanya beberapa tokoh yang bisa mempertahankan eksistensi partainya sampai atau hingga saat ini. Dan bahkan kalaupun sudah berganti kepemimpinan, partainya tetap eksis. PDI Megawati belum pernah berganti kepemimpinannya, tetapi diperkirakan ya tetap akan eksis. Kemudian PAN berganti kepemimpinannya beberapa kali, dari Amin Rais kalau tidak salah ke Sutrisno Bachir, dari Sutrisno Bachir kemudian ke Zulkifli Hasan. Dan Zulkifli Hasan ingin menjadikan partai ini menjadi partai yang tertutup lagi, yaitu dengan terpilih menjadi penguasa 3 kali berturut-turut dengan mengubah ADART. Nah, ini tidak terlalu baik, ya. Kemudian sobat era sekalian, kalau kita lihat momentumnya, maka partai selain PAN juga PKB didirikan oleh Gus Dur. Kemudian partai seperti Hanura dan
Nasdem itu belakangan. Jadi momentum reformasi sudah memunculkan beberapa partai politik, ada ratusan partai politik yang berdiri, tapi di antara partai politik itu tidak semuanya menjadi partai yang bertahan hingga saat ini. Jadi partai yang bertahan mulai dari reformasi awal itu adalah PDIP, Partai Golkar, walaupun sebenarnya Golkar itu partai lama, tetapi kemudian mereka menyebut dirinya Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, serta Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itulah partai yang berkompetisi sejak tahun 1999. Lalu kemudian ada partai yang dengan ketokohannya kemudian ikut didirikan dan kemudian berkompetisi, yaitu Partai Hanura, pecahan dari Golkar, kemudian Partai Gerindra, pecahan dari Golkar juga, itu berkompetisi mulai 2009 ya. Mulai 2009. Tetapi itu mulai 2009, tetapi hanya Gerindra yang kelihatannya berhasil dan membesar. Sama Nasdem pun berkompetisi mulai, kalau Nasdem mulai 2014 kalau tidak salah. Jadi sobat era sekalian, Nasdem baru 3 kali mengikuti pemilu dan relatif lumayan berhasil. Jadi dia mengikuti pemilu 2014, mengikuti pemilu 2019 dan 2024. Jadi 3 syarat itu sobat era sekalian sudah dipenuhi Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik. Jadi secara teoritis Anies hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendirikan partai tersebut atau mendeklarasikan partai perubahan tersebut, dan sepertinya lebih pada faktor siapa yang bakal dia ajak atau bagaimana strukturnya, tetek bengek teknisnya. Tapi syarat umum, syarat mutlak untuk berdirinya sebuah partai dia sudah punyai, yaitu tokoh yang moncer, basis dukungan, dan kemudian momentum. Tanpa 3 ini sulit kalau kita mau mendirikan partai politik. Itu ya sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Sekali lagi, itu 3 hal yang harus dipunyai. Tokoh, kemudian basis dukungan, dan kemudian momentum politik. Dan ketiganya Anies punya, tinggal bagaimana dia memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendirikan partai politik yang ada. Oke, sobat RH sekalian, coba kita lihat ya komentar sobat RH terkait dengan isu atau hal ini. Jadi saya mau bacakan sedikit saja ya biar komprehensif apa yang disampaikan oleh Saidiman ini ya. Oke, Nusantara kini.com Depok. Setelah tidak mau maju dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta dan Jakarta Barat dan Jawa Barat, Anies Baswedan terpikir untuk mendirikan partai politik. Ini gagasan yang menarik. Menurut Profesor Saiful Mujani, lahirnya partai politik di Indonesia biasanya dipengaruhi oleh atau didukung oleh 3 faktor, yaitu faktor tokoh, basis massa, dan momentum perubahan. Pertama, faktor tokoh. Umumnya partai di Indonesia, terutama pasca reformasi, lahir karena adanya figur karismatik. PKB memiliki Abdurrahman Wahid, PAN sebelumnya memiliki Amin Rais, Partai Demokrat didirikan sebagai wadah untuk menampung pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, Gerindra juga demikian sebagai kendaraan politik Prabowo Subianto. Di Partai Nasdem ada Surya Paloh, demikian pula dengan umumnya partai lain di Indonesia. Melihat kiprah politik Anies sejauh ini, ia jelas memenuhi syarat ketokohan untuk sebuah partai politik. Anies bukan hanya pernah menjadi gubernur di provinsi paling strategis DKI Jakarta, tapi juga menjadi pemenang kedua pemilihan presiden dengan perolehan suara 24,9%. Total sekitar 40 juta warga memilihnya dalam Pilpres 2024 itu. Bahkan tanpa menjadi anggota partai, dia berhasil menarik 3 partai utama dengan latar belakangan ideologi berbeda. PKS yang Islam modernis, PKB yang berbasis Muslim tradisionalis, dan Nasdem yang nasionalis. Semua itu terjadi karena daya tarik figur Anies yang kuat. Faktor kedua yang bisa menjadi dasar pendirian partai adalah basis massa organisasi masyarakat.
Beberapa partai yang lahir pasca reformasi berdiri dengan dukungan basis massa ormas. Ini diwakili terutama oleh PKB yang berbasis massa NU dan PAN yang dekat dengan massa Muhammadiyah. PKS juga demikian, partai ini menampung massa gerakan tarbiyah yang marak di perkotaan sejak 1980-an dan 1990-an menjelang reformasi. Apakah Anies memiliki basis massa yang bisa digerakkan membentuk partai? Ya. Salah satu kelompok utama pendukung Anies baik sebagai gubernur Jakarta maupun calon presiden adalah massa dari ormas Islam, terutama di luar NU. Bahkan terlihat organisasi-organisasi dan gerakan Islam baru cenderung dekat dengan Anies. Ini bisa menjadi pintu masuk Anies yang membuat jejaring politik sampai ke tingkat akar rumput di seluruh wilayah Indonesia. Sejak memenangkan Pilkada DKI 2017, Anies sebetulnya telah menjadi representasi politik Islam di Indonesia. Menurut Profesor Burhanuddin Muhtadi, kecenderungan pemilih yang memiliki orientasi politik Islam di Indonesia mencapai 30-an%. Ini modal sosiologis yang penting bagi Anies untuk membentuk partai politik. Disadari atau tidak, Anies telah menjadi semacam ikon politik Islam di Indonesia. Faktor ketiga yang memungkinkan pendirian partai kuat adalah momentum perubahan. Reformasi adalah momentum penting yang mendorong lahirnya banyak partai. Reformasi menandai perubahan sistem politik dari autokratis ke demokrasi. Dalam skala yang lebih kecil, situasi melemahnya demokrasi sekarang ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk menawarkan pada publik satu gagasan perubahan atau perbaikan. Selain menjadi representasi politik Islam, Anies pada dasarnya juga telah menjadi salah satu figur antitesis istana. Upaya istana melemahkan demokrasi dengan mengkooptasi partai-partai politik, mengintervensi lembaga yudikatif, membeli independensi ormas besar, menekan media dan lain-lain adalah bukti tendensi otoritarian pemerintah. Situasi yang semakin memburuk ini mengalirkan perlawanan publik. Ini adalah momentum perubahan yang penting untuk melahirkan gerakan sosial dan politik baru. Dan ini adalah momentum yang baik bagi figur seperti Anies untuk ikut menumbuhkan semangat perubahan melalui gerakan politik yang lebih terlembaga.